Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari saat ini saya ajak kita semua persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Sama-sama arahkan kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindu.
sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Sekali lagi, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, tak ada yang seperti-Mu, dan tak ada, oh tak ada lagi selain diri-Mu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya, dan tak ada, oh tak ada lagi selain diri-Mu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya, segenap hati katakan kepada Tuhan, tak ku cari
apalagi semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaanmu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada, oh tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya, dan tak ada, oh tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kesehatan, damai sejahtera yang selalu berlimpah atas kami. Sampai hari ini kami dimampukan hanya karena Engkau ya Bapa. Dan kalau kami juga dapat hidup kudus, dapat menjadi terang, juga karena Engkau yang menolong kami. Untuk itu pada sore hari ini kami mau taat selalu kepada Engkau. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus sehingga hidup kami menjadi terang bagi keluarga, bagi komunitas, bagi dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan berasal dari Bapa di surga dan Engkau saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar, agar mereka diberkati melalui sharing firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini temanya adalah barang siapa berbuat jahat membenci terang. Diambil dari Yohanes 3 ayat 20. Saya bacakan di Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang
jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di ayat 19 mengingatkan kita, ada hukuman bagi yang sudah terima anugerah keselamatan, tapi terus hidup dalam kejahatan, atau hidup di dalam kedagingan, atau hidup tidak kudus, atau hidup dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, kita tidak bisa santai-santai. Kita tidak bisa hidup biasa-biasa lagi. Ada konsekuensinya, Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mau hidup menjadi terang. Saya bacakan di 1 Petrus 1 ayat 16-19. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau firman Tuhan mengingatkan kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Ini berupa perintah, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Tuhan kasih kita perintah, pasti kita sanggup untuk melakukannya. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah kepada kita, sementara kita tidak sanggup untuk melakukannya. Sekali lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 17 mengingatkan kita, setelah kita terima Tuhan Yesus, harusnya kita selalu berhati-hati, harus ada kegetaran, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kita mau introspeksi diri kita selalu, apakah masih adakah perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Itu harus selalu kita mau mengingat perbuatan-perbuatan itu. Supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Supaya kita mau terus berubah, Bapak, Ibu, Saudara. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup sebagai terang bagi keluarga, teman, komunitas, ataupun di mana kita berada, kita berbuat jahat, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Sehingga konsekuensinya, Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Dia. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berubah, yang untung adalah diri kita sendiri. Yang untung adalah keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada ruginya kalau kita berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang akhirnya Matius 5 ayat 13 menjadi garam yang sudah tidak ada rasanya. Kalau garam yang sudah tidak ada rasanya, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan diinjak-injak orang. Dan ini risikonya sungguh berat sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, mohon maaf, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Ada kalanya saya juga cukup sedih, ya. Kalau misalnya di penjara itu banyak orang-orang di dalam itu namanya ada di Alkitab. Harusnya nama-nama di Alkitab tidak ada di sana, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi secara kenyataan itu yang terjadi. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita ada di sana. Dan Tuhan mau ingatkan terus kepada kita agar kita mau introspeksi diri. Agar kita tidak jatuh di dalam perbuatan-perbuatan gelap, Bapak, Ibu, Saudara. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya coba bacakan tentang perbuatan daging di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita masih ada di posisi itu. Kecemaran, hawa nafsu, ya, hawa nafsu secara birahi,
hawa nafsu ingin memiliki barang-barang yang mewah, ya, mobil mewah, ya ini mungkin menjadi catatan Bapak Ibu Saudara ya. Itu ada di mana jam-jam tangan yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan dengan harga miliaran Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak tahu, tapi menurut saya sih mungkin lebih bagus ya Bapak Ibu Saudara ya, itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena pekerjaan Tuhan banyak menggunakan biaya Bapak Ibu Saudara. Ya sementara mungkin jam yang paling tepat itu adalah jam handphone Bapak Ibu Saudara ya. Kalau jam di tangan ada kalanya kita masih muter-muter gitu. Ya. Nah, lantas ayat 20, penyembah berhala, sihir, perseteruan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai juga di gereja Tuhan ada perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah. Ya, kita berdoa supaya Bapak Ibu Saudara kita selalu terikat dengan tali kasih Kristus. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah Bapak Ibu Saudara di bulan Natal, ya, itu banyak sekali acara-acara pesta, ya, sehingga mereka mabuk Bapak Ibu Saudara ya. Nah harusnya acara di momen Natal itu harusnya kita merenungkan. Kenapa sih? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini? Ya, dia lahir ke dunia itu untuk menebus dosa kita. Harusnya kita merenungkan dan harusnya juga kita berterima kasih. Ya, dengan demikian kita mengintrospeksi diri kita agar hidup kita ini bisa menjadi terang. Bukan di acara-acara momen Natal itu justru kita pesta pora. Seakan-akan kita bersyukur, tapi dengan kehidupan-kehidupan yang duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah melalui firman hari ini supaya nanti bulan Desember, Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia Timur, November, Desember, Januari itu sudah ada momen-momen Natal, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita momen Natal ini menjadi sesuatu yang tidak memuliakan Bapa di surga. Nah, lantas dia mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kita, dulu dia melakukan itu, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan kehidupan-kehidupan kedagingannya. Harusnya kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setelah kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, kita harus berjuang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin sampai hari ini kita masih ada terikat. Tadi Bapak Ibu Saudara tentang kedagingan, kita masih terikat, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau berjuang untuk meninggalkan itu semuanya Bapak Ibu Saudara. Seperti Paulus berkata bahwa setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dunia Bapak Ibu Saudara. Perbuatan dunia dalam arti kata kedagingan Bapak Ibu Saudara ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, ya pasti kita akan berinteraksi terus. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang berubah Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin komunitas kita dulu, kita tukang mabuk. Komunitas kita dulu, kita suka berjudi misalnya Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, harusnya ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita kembali kepada dunia-dunia itu lagi. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak bisa kita kembali ke sana lagi. Lantas Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lantas Yohanes 3 ayat 36 mengingatkan kita, barang siapa percaya kepada anak, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, oke,
kita hidup kekal, Bapak Ibu Saudara, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ada kalanya ada pengajaran tentang sekali selamat tetap selamat, Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu firman ini kira-kira mau dikemanain bagi orang yang masih terikat kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yohanes juga mengatakan, di Yohanes 3:36 mengatakan bahwa tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen yang tidak ada rasanya di Matius 5 ayat 13? Di saat garam yang sudah tidak ada rasanya, maka kita akan diinjak-injak orang, Bapak Ibu Saudara. Maka hidup kita akan terus menjadi cemooh orang, Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak di surga ingin supaya kita diberkati. Pasti Bapak Ibu Saudara ya, kita semuanya juga ingin kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jadi masalah, kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau taat atas perintah-perintahnya Tuhan Yesus. Padahal kalau kita taat kepada perintahnya, Bapak Ibu Saudara, kita yang diberkati dahulu. Dan kalau kita diberkati, kita ada perubahan, otomatis keluarga kita, istri, anak, keluarga kita, dan lingkungan kita, mereka akan terima berkat itu Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita harus ada perubahan. Jangan sampai kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi hidup kita akhirnya menjadi pembicaraan orang lain. Kenapa mungkin orang dunia lebih baik daripada kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sebenarnya ukuran orang Kristen itu adalah sesuatu yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ya, pada umumnya harusnya orang Kristen itu tidak merokok misalnya. Atau pada umumnya orang Kristen itu harusnya tidak mabuk-mabuk begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jangan sampai kita pakai salib ya, pakai salib di tubuh kita ya, kalung salib begitu ya. Tapi kita begitu bangga ya dengan mabuk-mabuk misalnya Bapak Ibu Saudara ya, ataupun kita berkata-kata yang tidak memuliakan Bapa di surga Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sehingga kita bisa diberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hampir setiap tahun orang mengadakan Natal yang jadi poinnya, apakah ada perubahan? Jangan sampai tahun yang lalu kita ngadakan Natal, tidak ada perubahan, dan sebentar lagi kita nggak akan ngadakan Natal, lantas kita nggak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting sekali. Kita harus ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Biar melalui khotbah ini Bapak Ibu Saudara, kita menangkap sesuatu dan kita berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, salah satu contoh bahwa mereka belum mengenal makna kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Di momen Natal banyak orang lakukan pesta pora Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, di momen-momen Natal banyak orang yang tidak mengenal, tidak mengerti bahwa Tuhan datang itu untuk menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Banyak kita tidak paham seperti itu. Sehingga Natal bagaikan sesuatu yang sukacita. Ya benar, sukacita bagi kita yang sudah berubah. Tapi bagi orang yang belum berubah, jangan sukacita. Itu akan menjadi maut bagi Anda, Bapak Ibu Saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang Bapak Ibu Saudara akan menyesal nantinya, begitu. Ya, harusnya kerinduan kita Bapak Ibu Saudara selama kita di dunia ini mempersiapkan hidup kita ini untuk menuju ke langit baru dan bumi baru. Itu adalah tujuan, itu adalah target kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita terus jatuh di dalam dosa. Yohanes 12:46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, nah Yohanes 12:46 mengingatkan kita lagi Bapak Ibu Saudara, agar kita jangan tinggal di dalam kegelapan. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Harusnya setiap gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menyatakan terang Yesus, sehingga mereka melihat kita dan Bapa di surga dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berjuang, Bapak Ibu Saudara, supaya orang dapat melihat terang kita. Ya, nah secara otomatis Bapak Ibu Saudara, kita harus meninggalkan kedagingan kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya kita tinggalkan kejahatan atau perbuatan-perbuatan daging. Kita harus berjuang agar kehidupan kita melahirkan buah-buah roh. Saya bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tegas sekali. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita harus berjuang meninggalkan kedagingan-kedagingan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa kita harus dipimpin oleh roh? Kenapa Bapa di surga memberi Roh Kudus kepada kita Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa kita adalah manusia daging. Manusia daging itu tidak mungkin bisa mengalahkan kedagingan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapa di surga memberikan rohnya kepada kita. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita bisa mengalahkan kedagingan itu. Tapi kita harus taat Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menolong kita, tapi kita juga harus taat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Roh Kudus mengingatkan kita melalui pembacaan firman ataupun melalui hari ini mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang kedagingan, maka kita harus berjuang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan daging itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Roh Kudus sudah mengingatkan kita, tapi kita acuh tak acuh. Kita merasa bahwa biasa sajalah kita selama kita masih di dunia ini, toh pendeta juga bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita orang biasa. Saya mau katakan pernyataan ini adalah pernyataan sesat Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau pendeta bisa jatuh dalam dosa, seakan-akan jemaat wajar-wajar saja. Saya mau katakan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah engkau kudus, berarti perintah Tuhan itu harusnya bisa kita lakukan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa sebagai manusia daging, kita tidak bisa mengalahkan kedagingan. Untuk itu, dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Yang jadi poinnya adalah kita harus taat kepada Roh Kudus. Roh Kudus bisa kita terima dari pembacaan firman Tuhan. Bisa juga kita dari mendengar firman Tuhan. Bisa juga ada audible. Roh Kudus berbicara kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ya, atau dia bicara melalui hati kita Bapak Ibu Saudara, atau melalui teguran-teguran. Ya, waktu kita sharing, orang mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, nah yang jadi poinnya, apakah kita mau taat atau tidak? Tadi saya bacakan di Yohanes 3 ayat 36 Bapak Ibu Saudara. Ini risikonya besar sekali. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, jangan santai-santai, jangan merasa bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dia sudah menebus dosa kita, sudah begitu selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, karena firman ini tidak usah diterjemahkan. Yohanes 3:36, ya, tidak perlu diterjemahkan Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Koma. Tetapi barang siapa tidak taat. Jadi setelah kita percaya, kita mendapatkan hidup yang kekal dan kita perlu taat Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dengan saya tidak mau hidup susah. Susah dalam arti kata karena perbuatan dosa. Bukan karena susah yang Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kalanya Bapak Ibu Saudara Tuhan izinkan. Ya,
Kita dalam hidup takut akan Tuhan, tapi kita masuk di suatu keadaan yang susah. Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila hari-hari ini engkau menghadapi pencobaan. Nah, itu adalah dalam kondisi kesulitan, ada kondisi susah, di mana Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi susah, karena kita takut akan Tuhan, itu Tuhan izinkan. Ya, Yakobus 1 ayat 2-4, ya, bahwa dari kesulitan itu akan melahirkan ketekunan Bapak Ibu Saudara. Ya, dari ketekunan itu akan melahirkan Bapak Ibu Saudara buah yang matang, ya, supaya kita tidak kekurangan suatu apapun. Nah, maksudnya di dalam kondisi kita takut akan Tuhan, sudah meninggalkan kedagingan, hidup kudus, kalau Tuhan izinkan kita susah, di sana ada maksud Tuhan. Di sana ada target yang Tuhan mau capai untuk kita menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi jangan sampai kita dalam kondisi susah karena kita tidak takut akan Tuhan. Jangan sampai kondisi kita terus menjadi sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, menjadi pembicaraan orang lain, ya. Itu karena apa? Karena kita masih terikat oleh dosa. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara dengan saya, mari kita mau berjuang. Kita mau berjuang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjuang sendirian. Karena Bapa di surga memberi rohnya kepada kita. Rohnya kepada kita dia berikan untuk kita bekerja sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau taat dengan Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita berhasil Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga tahu kok, kita adalah manusia daging. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan dunia ini. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan lebih baik aku naik ke surga dan aku tinggalkan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sore hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita mau taat kepada Roh Kudus. Mari kita mau terus mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah masih ada sesuatu yang tidak memuliakan Bapa di surga? Kalau ada, Roh Kudus ingatkan kita mau berubah Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki perkataan Kristus. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teguran kepada kami semuanya. Di momen Natal, kami mau sungguh-sungguh mengintrospeksi diri. Kami mau berjuang untuk menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ingatkan kami terus, kalau ada sesuatu yang tidak memuliakan Bapa di surga, kalau ada sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Engkau, ingatkan kami. Kami mau berubah Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap para pendengar pada sore hari ini, biar semuanya diberkati, semuanya meninggalkan kedagingan, semuanya mau hidup takut akan Tuhan, semuanya melahirkan buah-buah roh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui gereja GSKI terus mengingatkan kita bahwa kita mau supaya hati kita terus diubahkan, pikiran kita mau terus kita ubahkan, sehingga kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki hati Kristus, kita melalui perkataan-perkataan Kristus, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang diberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.